Tahu nggak sih, menurut penelitian, orang umur 20-an yang udah underemployed lebih dari 9 bulan ke atas, itu ternyata lebih depresi dan lebih kurang termotivasi dibandingkan teman-teman seumurannya yang nganggur. Tapi ini bukan berarti nganggur itu lebih baik ya. Poin yang mau disampaikan itu lebih ke banyak umur 20-an yang menarik, yang pinter, tapi mereka itu menghindari pekerjaan yang nyata dan akhirnya mereka keseret jadi underemployment selama bertahun-tahun. Sebenarnya cara mengatasi masalah ini adalah dengan mencari pekerjaan dan mengambil pekerjaan yang memberikan kamu modal identitas paling banyak. Baik itu dalam bentuk ilmu, relasi, dan sebagainya. Oh ya, sebelum video ini gue udah bahas soal modal identitas atau identity capital ini, dan di video ini gue bakal bahas contoh penerapannya. Disclaimer dulu, gue gak bermaksud buat merendahkan pekerjaan apapun di video ini. Gue bikin contoh ini supaya lebih nyata dan mudah dimengerti. Jadi gini, anggaplah ada dua opsi kerja. Kerja di kedai kopi atau sebagai floater. Floater ini adalah pekerjaan sementara dan posisi sementara. Kerja di kedai kopi itu tentunya punya keuntungannya sendiri. Kayak rekan kerja yang lebih santai, yang mungkin lebih asik, lebih seru, atau bahkan pekerjanya bisa dapat diskon untuk minuman yang dijual. Bahkan mungkin bayarannya bisa lebih besar daripada cuma jadi floater doang. Tapi kerja di kedai kopi itu menghasilkan modal yang sedikit buat lo atau bahkan gak ada sama sekali. Kita ambil contoh jadi floater di studio animasi. Mungkin gajinya gak bisa bantu banyak untuk bayar tagihan dan kerjaannya itu pindah-pindah terus. Tapi justru ini adalah investasi yang bagus buat diri lo. Karena ada banyak ilmu yang bisa didapetin dari pindah-pindah kerja dan bahkan dapat koneksi yang lebih luas juga. Dari situlah modal lo itu dibangun, dari ilmu dan koneksi yang ada. Pengalaman underemployment yang kerja di kedai kopi itu akan cepat berubah menjadi pengalaman yang mungkin menyedihkan, membuat kamu menjadi terasingkan ketika kamu ketemu teman-teman seumuran kamu. Ngerti sih, mungkin lo juga gak bakal stay di sana buat waktu yang lama. Tapi coba balik ke contoh tadi. Misalnya ada sutradara yang lo temuin di studio animasi itu, yang bisa kasih lo kerjaan lebih baik setelah lo menjadi floater. Bandingin kalau misalnya sutradara ini, sutradara yang sama, tiba-tiba dia datang ke kedai kopi tempat lo kerja, tapi sutradara ini pasti gak akan ngeliat lo sebagai orang yang relevan dengan pekerjaannya, karena dia cuma lihat lo sebagai pegawai, atau bahkan pelayan di kedai kopi itu. Dia gak akan tahu kalau lo punya skill atau mungkin ilmu yang related ke bidangnya dia. Sehingga kemungkinannya kecil banget buat lo dapet kerjaan dari sutradara ini. Sampai sini gue berharap lo udah ngerti dan bisa sesuaiin sama bidang pekerjaan, minat, ataupun pilihan yang lo punya saat ini. Mungkin ada dari kalian yang mikir, apa seharusnya gue tuh nunggu buat sesuatu yang lebih baik, pilihan yang lebih baik. Well, di sini gue mau bilang kalau sesuatu yang baik itu nggak bisa datang begitu aja. Justru salah satu modal yang baik adalah perjalanan lo, proses lo untuk menjadi lebih baik. Cerita perkembangan lo, dan ini adalah identity capital, modal identitas yang gak akan masuk ke dalam CV lo. Kehidupan itu bakal mulai berjalan lancar ketika lo pakai sedikit modal yang lo punya buat mendapatkan modal berikutnya. Cara kerjanya hampir selalu kayak gitu. Contohnya lo adalah lulusan dari Universitas A, dan ternyata waktu lo interview kerja, istri dari interviewernya ini adalah lulusan dari universitas yang sama kayak lo. Dan mungkin itu bisa meningkatkan kemungkinan lo keterima di perusahaan itu. Ibaratnya modal identitas lo, tempat lo kuliah dulu, jadi modal buat ngedapatin modal berikutnya, yaitu dapat kerjaan. Di next video gue bakal bahas gimana orang-orang yang jauh dari lo, orang-orang yang mungkin gak terlalu lo anggap, itu ternyata adalah orang-orang yang bakal merubah hidup lo menjadi lebih baik. Follow biar gak ketinggalan. See you!